Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Boleh unmute loh. Halo, gimana? Apakah ada yang mau memberitahu kabarnya? Apakah hari ini senang atau sedih atau gimana? Ya, nggak ada yang mau bales ya. Ya udah. Ngantuk siapa tuh tadi? Karen, Aduh, Ferin semalam tidur jam berapa, Ferin? jam 9 doang, lebih pagi padahal dari Koko, Loh, tapi kok masih ngantuk? kan belum mandi. Oh iya, ya harusnya tadi mandi dulu, Ferin, biar segar. Oke, nggak apa-apa. Kita nanti abis ini kita nyanyi-nyanyi lagu. Lagunya bakal yang semangat-semangat. Jadi habis ini nggak boleh ngantuk lagi. Oke? Kita mau nyanyi lagu pertama. Kita mau nyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Oke? Liriknya udah siap? Oke. Yuk kita nyanyi Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Kita ulang dari awal lagi ya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Ada kemenangan. Oke, buat tepuk tangan, beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, kita mau doa pembuka dulu ya. Apakah ada yang mau mimpin doa? Hayo, apakah ada? Yang ada di gereja mungkin? Oh, Jovanka. Oke, Jovanka boleh? Silakan. Ini kami ingin memuliakan namamu Tuhan, berkati kami dan juga jaringan kami, semoga bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada yang kita tidak inginkan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Jovanka. Oke. Next kita mau nyanyi lagu selanjutnya. Kita mau nyanyi lagu apa tuh Kaniko? Oke, kita mau nyanyi lagu selanjutnya. Kita mau nyanyi lagu Ku Mendaki ke Bukit Sion. Nyanyinya harus lebih semangat lagi biar nggak ngantuk. Oke? Yuk kita nyanyi sama-sama.
mendaki. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Kita lagi dari awal ya. Mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bersama-sama. Haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku jalani bergandeng tangan. Oke, tepuk tangan dulu dong. Mantap. Oke, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu terakhir. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh oh kasih Yesus. Kita ulangi sekali lagi ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh oh kasih Yesus. Kita menyanyikan sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh kasih Yesus lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra, oh oh kasih Yesus. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kaniko. Aku persilahkan ke Kaniko. Oke, halo adik-adik, apa kabarnya? Coba yang di rumah sama yang di... Kak Nia ya. Iya, namanya Kak Nia. Bentar, habis ini baru mau diganti. Oke, bentar ya.
Oke, udah betul ya, namanya udah ganti Kak Niko ya. Betul nggak? Betul atau tidak? Oke, wih, rame banget tuh yang di bawah. Coba yang di rumah, Kak Niko mau dengar suaranya dulu. Kak Niko mau dengar suaranya Kayla. Coba Kayla di-unmute, bisa nggak? Halo. Halo, oke. Sekarang Kak Niko mau dengar suaranya Sisil. Coba Sisil ngomong, di-unmute. Malu-malu dia kayaknya. Sekarang Kak Niko terakhir mau dengar suaranya Koko Marco, coba. Ngomong apa? Oke, yang penting dengar suaranya. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, hari ini hari apa sih? Ada yang ingat nggak hari ini hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu waktunya kita harus ngapain? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Terus ngapain lagi? Beribadah. Terus apa lagi kalau hari Minggu ngapain biasa? Tidur. Jalan-jalan. Gue yakin pasti ada yang suka tidur. Jalan-jalan. Oke, tapi hari ini kita mau beribadah sama-sama lewat Zoom. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan, Kak Niko mau ajak kita semua untuk berdoa. Yuk sikap doa yang benar, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Kalau udah siap, Kak Niko pimpin doa ya. Oke, udah tutup mata semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, supaya kami dapat mengerti. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, nah hari ini kita mau sama-sama belajar tentang hari Minggu. Nah, mungkin adik-adik bingung, ngapain belajar tentang hari Minggu, Kak? Emang hari Minggu ada apa sih? Tadi adik-adik udah jawab ya. Biasa kalau hari Minggu kita ngapain? Ada yang bilang tadi jalan-jalan. Terus Kak Niko jawab tidur. Terus tadi Kak Senja jawab ibadah. Tadi Jovanka jawab melayani Tuhan. Terus apa lagi? Kak Niko pengen dengar lebih banyak jawaban lagi. Kira-kira kalau hari Minggu ngapain? Kak Karin jawab bersama keluarga. Ngapain? Istirahat. Nah, betul sekali. Jawaban adik-adik itu betul semua. Tapi di hari Minggu ini memang harinya kita beristirahat. Coba kalau adik-adik lihat, papa mama tiap hari Minggu pasti libur kan ya? Di rumah kan ya? Nggak ada yang kerja kan, jarang kan yang ada yang kerja ya. Biasa kalau hari Minggu papa mama di rumah. Jadi kalian bisa main sama-sama, bisa jalan-jalan. Kadang-kadang pergi kerja, kadang-kadang. Oh ya? Oh, berarti kadang nggak selalu. nah, kadang-kadang kan ya. Tapi biasanya kalau hari Minggu libur semua. Nah, tahu nggak adik-adik, kenapa kok di hari Minggu kita harus istirahat? Kenapa kok di hari Minggu kita harus ibadah? Tuhan juga istirahat. Wah, keren. Ferin yang jawab ya? Iya. Terima kasih Ferin. Kak Niko baru loh mau kasih tahu. Betul jawabannya. Karena kalau adik-adik ingat waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan menciptakan dunia selama 6 hari dan hari yang ketujuh Tuhan beristirahat. Makanya kita juga harus istirahat pada hari Minggu dan beribadah sama Tuhan. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada cerita lainnya nih. Kenapa di hari Minggu kita harus beristirahat? Jadi gimana ceritanya? Ceritanya ada di kitab Keluaran pasal 16. Nanti adik-adik yang punya Alkitab dibuka ya. Keluaran pasal 16. Itu yang bakal dibaca nanti ada ayatnya dari mana? Nah, nanti ayatnya tunggu Kak Niko, Jovanka. Nanti Jovanka buka Keluaran 16 dulu. Adik-adik yang di rumah, yang di gereja buka Keluaran pasal 16. Nanti kalau Kak Niko suruh baca, baru kita baca ya. Nah, ada apa sih di kitab Keluaran pasal 16 itu? Jadi ceritanya pada waktu itu bangsa Israel sedang berada di padang gurun. Nah, coba 16 pasal 16 kan? Ya, Keluaran pasal 16. Udah ya?
Jadi pada waktu itu bangsa Israel sedang berada di mana tadi Kak Niko bilang? Di mana, ada yang dengar? Halo, halo. 14 kan? 16. Oh, pasal 16. Ya, betul. Ayo, ada yang dengar nggak tadi Kak Niko bilang apa? Bangsa Israel sedang berada di mana? Padang gunung, bukan padang gurun. Nah, adik-adik tahu nggak padang gurun kayak gimana? Yuk, sama-sama kita lihat padang gurun tuh seperti apa sih? Tempat yang benar-benar panas. Iya, betul sekali nih, kayak gini. Padang gurun tuh begitu. Isinya pasir semua, terus tempatnya panas banget karena mataharinya tuh. Kaktus di situ sama ya? Jadi Saudi Arabia sama onta. Ya, coba. Koko Marco kan pinter nih. Di mana tuh? Padang gurun di mana aja? ada di Saudi Arabia sama Afrika kan? Wah, betul banget. Ada, namanya tuh ya salah satunya gurun Sahara. Terus gurun apa lagi kalau adik-adik tahu? Nanti kalau SD kalian baru belajar tuh nama-namanya. Nah, intinya yang namanya padang gurun tuh tadi apa? Panas. Terus kering. Kalau kalian mau minum, cari minum di padang gurun bisa nggak? Bawa sendiri. Bawa sendiri, betul. Kalau kalian Dari sekarang rumah bawa satu galon. sendiri. Tapi kalau zaman dulu, zamannya bangsa Israel, waktu mereka di padang gurun, mereka kehausan. Aduh, aku haus mau minum. Karena apa? Karena saking keringnya, karena panas banget. Gak ada yang namanya air. Gak ada yang namanya kolam. Gak ada yang namanya, apalagi kalau misalnya kalian jalan-jalan, misalnya ke gunung, atau jalan-jalan kemana ya, ke padang rumput gitu. Kadang kan ada tuh namanya kolam. Ih, ada air, kalian bisa minum. Tapi kalau di padang gurun nggak ada yang namanya air. Jadi kalian pasti susah. Kolam jual kalau diminum kan fatal. Nah, kan tapi bisa disaring. Nah, nanti kapan kan belajar pasti bisa. Nah, nggak ada yang namanya air. Jadi kalau misalnya haus harus gimana dong, Kak? Harus ditahan, harus nunggu hujan. Tapi hujan pun jarang banget turunnya. Jadi kalau misalnya di padang gurun bangsa Israel kehausan dan di sana mereka harus jalan terus sampai menuju ke tanah Kanaan, karena pada waktu itu bangsa Israel sedang berjalan menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, ke tanah Kanaan. Nah, waktu berada di padang gurun, mereka tanya sama pemimpin mereka. Nama pemimpinnya adalah Musa. Siapa nama pemimpinnya? Musa. Betul sekali. Nah, bangsa Israel tanya sama Bapak Musa, Musa, kami haus, kami lapar, kami udah jalan berhari-hari, berbulan-bulan, tapi nggak ada air, nggak ada makanan. Kami haus, kami lapar, ini perutnya udah keroncongan, aku udah kurus, nggak kayak Kak Niko yang gendut. Gimana? Aku lapar. Terus kira-kira jawabannya Pak Musa gimana? Sabar. Sabar, nanti ada makanannya. Mungkin kayak gitu ya jawabannya. Tapi Bapak Musa jawabnya kayak, aduh gimana ya? Aku juga bingung nih. Gak ada air, mau cari air gak ada. Gak turun hujan juga. Gak ada makanan. Karena padang gurun kan kering ya. Panas lagi. Terus gimana? Waktu bangsa Israel minta makanan, minta air. Tiba-tiba Tuhan menjawab apa yang diminta oleh bangsa Israel. Pada waktu Bapak Musa berdoa sama Tuhan, Tuhan menjawab Bapak Musa dan bangsa Israel. Nah, kira-kira Tuhan menjawab seperti apa? Yuk kita mau sama-sama baca dari kitab yang kita buka tadi, Keluaran pasal 16 ayat 4 sampai ayat 5. Keluaran pasal 16 ayat 4 sampai ayat 5. Buat yang bisa baca, boleh baca di rumah. Kalau yang belum bisa baca, dengerin Kak Niko ya. Keluaran pasal 16 ayat 4 sampai ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut sehari-hari.
Sederhananya atau intinya Tuhan ngomong ke bangsa Israel dan kepada Musa, tenang, nanti aku akan menurunkan hujan roti dari langit. Coba adik-adik bayangin, biasa kalau hujan yang turun apa ayo? Air. Tapi di planet Air. lain ada hujan durian. Waduh, hujan durian di planet mana itu? Nggak tahu, pernah Aku lihat. mau tahu deh. Kalau di bumi namanya hujan, yang turun hujan air ya. Air. Terus kalau misalnya di luar negeri, Sering main kalau di air, tempat yang sakit. dingin, biasanya ada hujan salju. Iya, Hujan kayak Nah, gitu. tapi pernah dengar nggak yang namanya hujan roti? Kalau enggak, Ada pernah kalau tahu. pesawat nggak jatuh. pernah lah. Ya pernah ya. Itu nanti Mungkin kalau di dinamain film-film, rotinya- di film kartun nama ada tuh rotinya namanya roti hujan mana? roti. Betul banget yang kata Jovanka. Tuhan menurunkan hujan roti dari langit, namanya roti mana. Roti mana tuh kayak apa? Yo, kita sama-sama lihat kira-kira roti mana tuh seperti ini adik-adik. Kalian bisa lihat gak ya? Wah, lihat gak roti mananya? Itu lebih mirip kayak salju deh, Pak. Iya, mirip salju kan ya? Nah, tapi bentuknya roti mana juga kayak gitu. Roti mana tuh kayak gitu adik-adik. Warnanya putih, bentuknya tipis. Terus kalau dimakan nggak ada rasanya. Aduh, Kak Niko nih, aku nggak paham nih. Roti mana tuh yang kayak gimana sih, Kak? Ya, kayaknya warna kayak bulat gitu deh celana. Bulat ya? Nah, ini Kak Niko mau kasih tahu. Adik-adik pernah lihat papa sama mama kalau ke gereja Iya, ikut perjamuan tahu. kudus? Tapi lupa namanya apa, roti apa gitu. Pernah lihat kan ya kalau Sama perjamuan ambul, kudus? kan? Papa sama mama kan pegang roti tuh, rotinya tipis, putih. Kalau dimakan nggak ada rasanya, itu namanya roti mana? Dulu pernah Coba lihat. kalian bayangin ya, di padang gurun yang panas, kering, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Tuhan turunkan hujan mana. Waktu mereka lapar, aduh aku lapar, aku mau makan. Tuhan kasih hujan roti mana? Hujan roti mana? Akhirnya mereka bisa makan adik-adik. Tapi Tuhan ngomong apa? Ingat, aku akan menurunkan hujan roti mana. Tapi di hari yang ketujuh, kalian nggak boleh ambil roti itu lagi. Kalian harus beristirahat. Jadi kalian cuma boleh ambil roti itu dari hari apa? Berarti kalau di hari yang ketujuh nggak boleh, berarti hari apa aja yang boleh ngambil? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Waktu hari Minggu, beneran loh adik-adik. Waktu hari Minggu tuh ada tuh orang-orang Israel yang coba-coba iseng keluar. Aku keluar, mau lihat hujan mananya turun lagi nggak ya? Waktu mereka keluar, tuk itu dari tenda mereka. Dilihat, loh, kok hujan roti mananya berhenti sih? Ini kan masih ada ya hujan roti mananya. Di hari ketujuh, tiba-tiba hujan roti mananya berhenti adik-adik. Rotinya udah nggak ada lagi. Nah mereka yang keluar cari roti mana, malu, aduh ternyata nggak ada suguhan bener kayak Tuhan yang bilang. Dan mereka masuk lagi ke dalam tenda, dan mereka nggak dapat apa-apa. Karena Tuhan bilang di hari ketujuh, kamu harus beristirahat. Kamu harus beribadah kepadaku. Dan kamu nggak boleh ambil roti mana. Dan beneran, di hari ketujuh, roti mananya nggak turun. Orang yang penasaran mau lihat roti mananya jatuh. Dan apa enggak pas hari ketujuh? Iya, mereka bilang, tahu nggak adik-adik, waktu Tuhan melihat ada orang-orang yang keluar itu, Tuhan ngomong sama Bapak Musa, aku tidak suka sama orang-orang yang melanggar perintahku. Padahal aku sudah mengatakan bahwa di hari yang ketujuh tidak boleh mengambil roti mana. Mereka tidak mengindahkan perintah Tuhan. Mereka tidak mengindahkan perintahku untuk beristirahat. Tuhan marah sama mereka, betul kayak kata Marco tadi. Nah, akhirnya mereka minta maaf sama Tuhan. Iya Tuhan, maafkan kami sudah tidak mengikuti perintah Tuhan. Kenapa? Minum dulu. Oke, silakan minum. Kalau bisa minum, nggak apa-apa minum. Kalau kayak orang Israel susah minum, nanti haus kalian. Nah, akhirnya mereka pun mengikuti perintah Tuhan.
Di esok harinya, hari besok setelah hari Minggu, hari apa? Hari hari apa? Apa? Selasa. Senin. Oke, hari Senin. Di hari Senin, kira-kira hujan mananya turun lagi nggak adik-adik? Turun lah. Turun lah. Hari pertama sampai hari ke-6 turun ya. Nah, di hari Senin, hujan mananya turun lagi. Begitu seterusnya sampai hari ke-6, dan nanti di hari ke-7 baru nggak ada lagi hujan mananya. Nah, itulah kenapa kita orang-orang Kristen harus beristirahat di hari ke-7. Karena Tuhan tadi mengatakan di hari ke-7, di hari Minggu kita harus ngapain? Istirahat. Harus beristirahat. Hari ke-7, kayak kata Ferin tadi, waktu Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan beristirahat di hari ke-7. Kemudian waktu bangsa Israel berada di padang gurun, waktu hari ke-7 Tuhan juga memerintahkan kita untuk beristirahat. Makanya kita anak-anak Tuhan juga harus mengikuti perintah Tuhan. Kalau di hari ke-7, hari Minggu, kita harus beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Makanya kalau papa mama tiap hari Minggu ngajakin kalian ngapain? Ayo kita ke gereja, kita ibadah sama-sama. Tapi kalau sekarang mungkin kalian masih ibadah dari rumah. Nah, papa mama udah bisa tuh ke gereja, tapi adik-adik sholat Minggu harus sabar-sabar dulu ya, tunggu dulu. Nanti kalau udah bisa, baru udah kita datang ke gereja lagi sama-sama, kita ibadah sama-sama. Nah, jadi diingat setiap Mungkin hari. di rolling aja. Jadi jangan semuanya langsung. Jadi pertama yang gede dulu buat percobaan, terus mulai yang sedang, terus yang kecil. Oke, terima kasih untuk usulannya. Nanti kita kakak-kakak guru-guru sekolah Minggu akan pikirin ya. Tapi adik-adik seneng nggak kalau misalnya bisa beribadah lagi di gereja? Seneng banget dong. Seneng banget dong. Yang lain, coba yang lain. Ferin, seneng nggak? Karena sekarang udah sekolah mulai ada yang online. Oke, kalau siapa lagi nih? Sisil, Kak Niko pengen dengar suaranya Sisil. Sisil seneng nggak kalau ibadah lagi di gereja? Senang. Nah, terakhir lagi di gerejanya yang di gereja, Kak Niko pengen dengar suaranya. Seneng nggak kalau ibadah lagi di gereja? Ketemu teman-teman. pada di gereja nanti AC-nya dinyalain apa dimatiin? Nyalain dong, kalau mati nanti kepanasan kalian, ya enggak? Ya. Coba, adik-adik yang di bawah, yang di gereja tuh. Seneng ibadah lagi? Wah, kayaknya mereka sedang jelek dengan internetnya. Kak Senja, kalau adik-adik yang di gereja seneng nggak kira-kira ibadah lagi di gereja ketemu teman-teman? Oke, seneng ya. Kalau saya ditanya pasti seneng dong. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Oke, jadi nanti kalau misalnya kita udah ada kesempatan bisa ibadah lagi ke gereja, adik-adik harus datang ya, karena kita mau ibadah sama-sama. Di hari ke-7 kita mau ibadah sama-sama, kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan, dan setelah ibadah, adik-adik boleh beristirahat. Ada yang mau jalan-jalan sama mama papa boleh, ada yang mau main sama mama papa, sama adik, sama koko, sama cici boleh, ada yang mau tidur di rumah juga boleh. Tapi ingat, harus ibadah dulu sama Tuhan, baru beristirahat. Karena Tuhan memerintahkan seperti itu. Itulah firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama belajar bahwa di hari ke-7, di hari Minggu, Tuhan memerintahkan kita untuk beristirahat, untuk berhenti, dan beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini Kak Niko mau ajakin kita untuk hafalin satu ayat hafalan. Ayat hafalannya dari mana? Ayat hafalannya pendek kok adik-adik. Nanti Kak Niko minta tolong Kak Nia untuk bantu ketikin ya. Dari Keluaran pasal 20 ayat 8. Keluaran pasal 20 ayat 8. Isinya apa? Isinya adalah ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Adik-adik yang bisa baca dan bisa buka chatnya di Zoom, bisa dibuka ya chatnya di Zoom, terus dibaca. Keluaran pasal 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Oke,
yuk kita hafalin sama-sama yuk. Sekarang Kak Niko mau ajak kita untuk sama-sama buka mic-nya, di-unmute. Nanti kita baca sama-sama. Nggak apa-apa agak berisik sedikit ya, tapi Kak Niko pengen dengar suaranya adik-adik semua. Keluaran pasal 20 ayat 8. Udah, kalau udah siap, dibuka mic-nya ya. Nanti langsung dibaca ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran pasal 20 ayat 8-nya Kak Niko yang baca sendiri. Oke? Udah siap ya? Oke. Hitungan ketiga nanti kalian baru baca ya adik-adik. Keluaran 20 ayat 8. 1, 2, 3. Ingatlah Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. hari Sabat. Oke, mantep, pendek kan ya? Masih bisa hafal kan? Bisa nggak, yuk? Yuk, bisa nggak? Yuk, ada yang mau hafalin nggak kira-kira? Bisa. Yang ada, kalau ada yang mau hafalin, Kak Niko tunggu nih. Ada yang mau hafalin tanpa melihat? Silakan, yuk. Hari Sabat. Oke, mantep Devon. Ada lagi yang di bawah yang di gereja. Ada Adin, ada Elo, ada Vio. Mau coba? Adin, silakan. Ayat berapa, Din? Oke, mantep Kak Niko yang kurang dengar berarti tadi. Elo sama Vio mau coba? Bareng-bareng yuk, bareng-bareng boleh. Oke, mantep. Nah, Kak Niko ini pas di sebelahnya Elo sama Vio ada Jiro atau Miguel sama Melati. Ayo, Kak Niko udah lihat. Mau coba? Kok malu-malu? Jefta mau coba? Boleh Jefta, yuk coba dulu. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Oke, mantep. Jiro mau sama Melati mau coba nggak? Belum lancar baca, Kak. Nggak apa-apa, ikutin Kak Niko ya. Oke. Keluaran 20 ayat 8. Ayat 8. Ingatlah Ingatlah dan kuduskanlah kuduskanlah hari Sabat. hari Sabat. Oke, terima kasih. Nah, Kak, coba lagi. Sama-sama. Siapa lagi? Marco sama Ferin. Mau coba sendiri-sendiri atau bareng? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran berapa, Marco? Dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Oke, mantep Marco sama Ferin. Ini meskipun beda ruangan tapi bisa bareng-bareng ya. Mantep loh. Sekarang, Sisil sama Kayla mau coba juga? Yuk. Sisil dulu yuk. Yuk, 1, 2, 3. Ingatlah Dan? dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran. Keluaran 20 ayat 8. Oke, mantep Sisil. Terima kasih. Kayla sama Jovanka mau coba? Jovanka mau baca lagi? Oh, enggak. Ada nih yang ikut nih. Oh. Sama Dede, mau baca sama Dede? Mau kali si Jos. Yuk, sama si Josh yuk. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Oke, terima kasih Jovanka dan Josh. Kayla, mau coba?
Oh iya, Michelle mau coba. Iya, Michelle belum ya. Maaf, Kak Niko lupa. Yuk, Michelle. Oke, terima kasih Michelle. Siapa lagi, ada yang belum Kak Niko sebut nggak ya? Itu Ci Brenda tuh, atau mau sama itu siapa itu Cici? Siapa itu belum dikenalin ya itu Ci? Siapa itu yang putih-putih itu? Ada lagi yang belum Kak Niko sebut? Kayla mau coba nggak Kayla? Mau. Oke, silakan Kayla. Ingatlah dan putuskanlah hari Sabat. Keluaran 20 ayat 8. Oke, terima kasih Kayla. Mantep, ini adik-adik udah bisa semua hafalin ya. Diinget ya dihafalin minggu depan. Coba kalau misalnya ditanya sama kakak-kakak masih inget atau enggak. Oke, hari ini ceritanya sampai di situ. Kita sudah sama-sama belajar bahwa di hari Minggu, di hari ke-7, kita diperintahkan oleh Tuhan untuk beribadah sama Tuhan dan beristirahat. Oke? Oke. Selanjutnya Kak Niko serahkan ke Ci Brenda, ada pengumuman? Latihan ya? Latihan tanggal 5 buat tanggal 5 Desember. Oke, Ci Brenda ada pengumuman. Ada Silakan Ci Brenda. Terima kasih Kak Niko.